saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang berjudul Sikap Murah Hati, Generous Attitude. Saya membacakan satu ayat firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus sebagaimana dicatat oleh Rasul Matius. Di sini ada hukum tabur tuai. Orang yang murah hati kepada sesama, ia beroleh kemurahan. Artinya ia menuai berkat kemurahan. Sikap murah hati itu disebut berbahagia karena ia beroleh berkat kemurahan oleh campur tangan Tuhan, baik melalui tindakan Allah secara langsung maupun dengan perantaraan orang lain yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat berkat kemurahannya bagi orang yang murah hatinya. Itulah yang dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7 tadi. Sikap murah hati ini adalah salah satu dari buah Roh Kudus sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Ini berarti bahwa orang yang memiliki sikap hati bermurah hati adalah orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah. Sikap kemurahan hati tampak ketika dihadapkan dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dicatat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang murah hati. Dalam penuturannya, ada orang yang menjadi korban perampokan, dan bukan hanya dirampok, tetapi pria yang menjadi korban ini juga dipukul, dihajar habis-habisan sampai babak belur. Tidak lama kemudian, seorang imam lewat dan ia melihat bahwa di sana ada orang yang sedang babak belur, dihajar oleh orang-orang jahat dan sudah menjadi korban perampokan. Kita berharap tentu karena sebagai seorang imam, ia yang mengajarkan umat tentang firman Tuhan, apalagi seorang imam dalam agama Yahudi, dia tahu tentang hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Tetapi kenyataannya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, imam ini justru dia melewati jalan yang lain. Ia tidak mau lewat di tempat di mana orang yang jadi korban perampokan tadi itu bisa mendapat pertolongan daripadanya. Ia lalu begitu saja. Ia tidak punya kepedulian terhadap orang yang sedang mengalami penderitaan karena perbuatan orang lain. Kemudian datang juga seorang Levi. Levi tentu ia seorang dari suku Israel yang melayani Tuhan. Dan ini pasti sudah tahu firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam hukum Taurat tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ia juga berbuat hal yang sama. Ia meneruskan perjalanannya, tetapi ia tidak mau melewati dekat si korban, tapi ia menempuh jalan yang lain di sebelah sana. Dia mutar. Mereka tidak mau ambil pusing. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, tetapi kemudian datanglah seorang Samaria sedang naik keledai dan menuju suatu tempat
ada urusan pribadi. Dan ketika ia melihat orang yang sedang tergeletak di pinggir jalan ini, ia segera turun. Ia langsung memberikan pertolongan pertama baginya, membasuh luka-lukanya. Dan tidak hanya itu, dia menaikkannya di atas keledainya. Ia membawa si korban ini di tempat di mana bisa ia mendapatkan perawatan yang lebih baik. Ia membayar biaya perawatan itu, dan ia berkata kepada si pemilik tempat perawatan, tolonglah rawat dia sampai tuntas, dan ini uang dulu yang aku berikan. Nanti aku akan pulang dari urusanku ini dan membayar semuanya. Tuhan Yesus berbicara dan bertanya kepada orang yang sedang berbicara dan menanyakan kepadanya sebelumnya tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal. Yesus berkata kepadanya, siapa di antara orang-orang ini yang menjadi sesama bagi si korban? Dan ia menjawab, dia yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan Yesus berkata kepadanya, perbuatlah demikian. Saudaraku yang terkasih, orang Samaria ini dalam sudut pandang orang Yahudi sebagai orang-orang yang dianggap najis. Bahkan mereka tidak boleh berjalan berdampingan atau duduk sehidangan, karena bagi mereka itu akan mengganggu kekudusan mereka. Tetapi dalam realita kehidupan, justru orang yang dianggap najis ini justru memiliki hati yang penuh kepedulian, punya belas kasihan, ada kemurahan hati untuk menolong sesama yang sedang dalam kesulitan, yang sedang di dalam penderitaan. Saudaraku yang terkasih, sikap murah hati ini sebenarnya ibarat membuka keran berkat yang akan mengalir dalam kehidupan, baik melalui tindakan Allah secara langsung maupun dengan perantaraan orang lain yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat berkat-Nya. Itulah sebabnya orang yang bermurah hati disebut berbahagia, karena ia akan menuai berkat kemurahan juga. Di masa-masa yang sulit, ada banyak saudara-saudara kita yang kehidupannya mengalami masalah yang serius, secara khusus di bidang ekonomi, dan mungkin juga ada persoalan-persoalan yang lain yang menyebabkan seseorang merasa ia tidak berdaya untuk melanjutkan kehidupannya dalam bentuk apapun. Jika saudara memiliki sikap murah hati, maka keadaan yang demikian merupakan kesempatan bagi saudara untuk menunjukkan kemurahan hati itu, karena kemurahan hati adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Jadi orang yang murah hati itu, meskipun dia sebagai seorang Samaria, tetapi jika ia memberi dirinya dipimpin oleh Roh Allah, karena di dalam hati manusia secara alami, secara universal, benih-benih kebaikan itu sudah ditanamkan oleh Tuhan, karena manusia adalah ciptaan yang segambar dengan Sang Pencipta. Melalui renungan ini, kiranya saudara-saudara tidak menutup mata hati tatkala melihat di sekitar saudara ada orang yang sedang atau tidak beruntung dalam kehidupannya dan ia membutuhkan sesama. Kiranya
kita menjadi berkat bagi sesama melalui pengamalan sikap kemurahan hati. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati.